Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari sifat-sifat bentuk akar, yaitu operasi campuran antara operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembelajaran kali ini masih membahas mengenai sifat-sifat bentuk akar untuk sifat yang ketiga dan sifat yang keempat, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bentuk akar. Nah, di sini akan kita pelajari operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan bentuk akar tersebut. Nah, untuk mengingatkan kembali, operasi penjumlahan bentuk akar dapat dirumuskan dengan P akar pangkat N dari A ditambah dengan Q akar pangkat N dari A sama dengan P ditambah Q akar pangkat N dari A. Sedangkan untuk operasi pengurangan bentuk akarnya dapat dirumuskan dengan P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Nah, untuk operasi campuran itu sendiri terdiri dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ada di dalam satu soal. Nah, di mana bentuk akarnya itu harus sejenis, sehingga kita tinggal mengurangkan atau menjumlahkan saja koefisien-koefisiennya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai operasi campuran bentuk akar tersebut, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, hitunglah hasil dari bentuk akar berikut ini. Untuk yang A, 2 akar dari 5 ditambah dengan 3 akar dari 5 dikurang dengan 4 akar dari 5. Kemudian untuk yang B, 4 akar dari 7 dikurang dengan 3 akar dari 7 ditambah dengan 2 akar dari 7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 2 akar dari 5 ditambah dengan 3 akar dari 5 dikurang dengan 4 akar dari 5. Nah, perhatikan di sini terdapat 3 buah bilangan dengan bentuk akar yang sama, yaitu akar dari 5. Nah, sehingga 2 akar dari 5 itu sejenis dengan 3 akar dari 5 dan sejenis dengan 4 akar dari 5. Nah, di sini operasi hitungnya itu terdiri dari operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, karena bentuk akarnya ini sudah sejenis, maka tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 2 akar dari 5 memiliki koefisien 2. Kemudian untuk 3 akar dari 5 memiliki koefisien 3. Dan untuk 4 akar dari 5 memiliki koefisien 4. Sehingga 2 akar dari 5 ditambah dengan 3 akar dari 5 dikurang dengan 4 akar dari 5 itu sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 4 akar dari 5. Nah, hasil dari 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian 5 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 1. Sehingga didapat 2 ditambah 3 dikurang 4 akar dari 5 itu sama dengan 1 akar dari 5. Nah, untuk 1 akar dari 5 ini cukup kita tuliskan dengan akar dari 5. Jadi didapat
2 akar dari 5 ditambah dengan 3 akar dari 5 dikurang dengan 4 akar dari 5 sama dengan akar dari 5. Selanjutnya bagian yang B, yaitu 4 akar dari 7 dikurang dengan 3 akar dari 7 ditambah dengan 2 akar dari 7. Nah, perhatikan di sini terdapat 3 buah bilangan yang bentuk akarnya itu sama, yaitu akar dari 7. Sehingga 4 akar dari 7 itu sejenis dengan 3 akar dari 7 dan 2 akar dari 7. Nah, di sini operasi hitungnya itu terdiri dari operasi pengurangan bentuk akar dan operasi penjumlahan bentuk akar. Nah, karena ketiga bilangan ini memiliki bentuk akar yang sejenis, maka tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 4 akar dari 7, koefisiennya adalah 4. Kemudian untuk 3 akar dari 7, koefisiennya adalah 3. Dan untuk 2 akar dari 7, koefisiennya adalah 2. Sehingga 4 akar dari 7 dikurang dengan 3 akar dari 7 ditambah dengan 2 akar dari 7 itu sama dengan 4 dikurang 3 ditambah 2 akar dari 7. Nah, hasil dari 4 dikurang 3 adalah 1. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Sehingga didapat 4 dikurang 3 ditambah 2 akar dari 7 itu sama dengan 3 akar dari 7. Jadi didapat hasil bahwa 4 akar dari 7 dikurang dengan 3 akar dari 7 ditambah dengan 2 akar dari 7 sama dengan 3 akar dari 7. Berikutnya contoh soal yang kedua. Hitunglah hasil dari bentuk akar berikut ini. Untuk yang A, 6 akar dari 48 dikurang dengan 3 akar dari 12 ditambah dengan 5 akar dari 27. Sedangkan untuk yang B, 7 akar dari 50 dikurang dengan 2 akar dari 18 ditambah dengan 2 akar dari 32. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 6 akar 48 dikurang dengan 3 akar dari 12 ditambah dengan 5 akar dari 27. Nah, perhatikan ketiga bilangan ini. Nah, terlihat bahwa ketiga bilangan ini sekilas tidak sejenis. Nah, untuk mengetahui apakah ketiga bilangan ini sejenis atau tidak, maka kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk akar-akarnya. Nah, untuk akar dari 48 akan kita sederhanakan dengan cara mencari faktor-faktornya. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari 2 buah bilangan yang salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 48 ini terdiri dari 24 dikali 2, kemudian 16 dikali 3, kemudian 12 dikali 4, dan 8 dikali 6. Nah, di antara keempat faktor ini, yang memuat bilangan kuadrat adalah 16 dikali 3 dan 12 dikali 4. Dengan 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4, dan 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Nah, di antara kedua faktor ini, kita ambil faktor yang memuat bilangan kuadrat terbesar, yaitu 16 dikali 3. Sehingga 48 dapat kita nyatakan menjadi 16 dikali 3. Maka 6 akar dari 48 dapat kita nyatakan menjadi 6 akar dari 16 dikali 3. Nah, kemudian dikurang dengan 3 akar dari 12. Maka kita sederhanakan akar dari 12 ini dengan cara mencari faktor-faktornya.
Nah, di mana faktor-faktornya itu terdiri dari dua buah bilangan, di mana salah satu bilangannya itu memuat bilangan kuadrat. Nah, faktor-faktor dari 12 terdiri dari 6 dikali 2 dan 4 dikali 3. Nah, faktor yang memuat bilangan kuadrat adalah 4 dikali 3, dengan 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Sehingga 12 dapat kita nyatakan menjadi 4 dikali 3. Maka 3 akar dari 12 dapat kita nyatakan menjadi 3 akar dari 4 dikali 3. Nah, kemudian ditambah dengan 5 akar dari 27. Maka kita sederhanakan akar dari 27 ini dengan cara mencari faktor dari 27, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 27 adalah 9 dikali 3, dengan 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3. Maka 27 dapat kita nyatakan menjadi 9 dikali 3. Sehingga 5 akar dari 27 dapat kita nyatakan menjadi 5 akar dari 9 dikali 3. Nah, langkah selanjutnya akan kita uraikan masing-masing bentuk akar ini. Nah, untuk 6 akar dari 16 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 6 dikali akar dari 16 dikali akar dari 3. Kemudian dikurang dengan 3 akar dari 4 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 3 dikali akar dari 4 dikali akar dari 3. Kemudian ditambah dengan 5 akar dari 9 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 5 dikali akar dari 9 dikali akar dari 3. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil dari bentuk akar yang memuat bilangan kuadrat ini. Maka sama dengan 6 dikali akar dari 16 hasilnya adalah 4, kemudian dikali akar dari 3. Selanjutnya dikurang dengan 3 dikali akar dari 4 hasilnya adalah 2, kemudian dikali akar dari 3. Selanjutnya ditambah dengan 5 dikali akar dari 9 hasilnya adalah 3 dikali dengan akar dari 3. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan bulat ini. Maka hasil dari 6 dikali 4 adalah 24. Maka 6 dikali 4 dikali akar dari 3 itu sama dengan 24 dikali akar dari 3. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali 2 adalah 6. Maka 3 dikali 2 dikali akar dari 3 sama dengan 6 dikali akar dari 3. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari 5 dikali 3 adalah 15. Maka 5 dikali 3 dikali akar dari 3 itu sama dengan 15 dikali akar dari 3. Nah, selanjutnya 24 dikali dengan akar dari 3 hasilnya adalah 24 akar dari 3. Kemudian dikurang dengan hasil dari 6 dikali akar dari 3 adalah 6 akar dari 3. Kemudian ditambah dengan hasil dari 15 dikali akar dari 3 adalah 15 akar dari 3. Sehingga didapat 24 akar dari 3 dikurang dengan 6 akar dari 3 ditambah dengan 15 akar dari 3. Nah, setelah bentuk akarnya ini kita sederhanakan, maka didapat bentuk akar yang sejenis, yaitu akar dari 3. Maka langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan koefisien-koefisiennya.
Nah, untuk 24 akar dari 3, koefisiennya adalah 24. Kemudian untuk 6 akar dari 3, koefisiennya adalah 6. Dan untuk 15 akar dari 3, koefisiennya adalah 15. Sehingga 24 akar dari 3 dikurang dengan 6 akar dari 3 ditambah dengan 15 akar dari 3 sama dengan 24 dikurang 6 ditambah 15 akar dari 3. Nah, hasil dari 24 dikurang 6 adalah 18. Kemudian 18 ditambah 15 hasilnya adalah 33. Sehingga didapat hasil dari 24 dikurang 6 ditambah 15 akar dari 3 itu sama dengan 33 akar dari 3. Jadi, hasil dari 6 akar dari 48 dikurang dengan 3 akar dari 12 ditambah dengan 5 akar dari 27 sama dengan 33 akar dari 3. Berikutnya bagian yang B, yaitu 7 akar dari 50 dikurang dengan 2 akar dari 18 ditambah dengan 2 akar dari 32. Nah, sama halnya seperti contoh yang A tadi, maka kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk-bentuk akar ini untuk mengetahui apakah bentuk-bentuk akar ini sejenis atau tidak. Nah, untuk 7 akar dari 50, maka kita sederhanakan bentuk akarnya, yaitu akar dari 50, dengan cara mencari faktor yang terdiri dari dua buah bilangan, di mana salah satu bilangan tersebut merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 50 terdiri dari 25 dikali 2 dan 10 dikali 5. Nah, faktor yang memuat bilangan kuadrat adalah 25 dikali 2. Dengan 25 merupakan bilangan kuadrat dari 5. Maka 50 dapat kita nyatakan menjadi 25 dikali 2. Sehingga 7 akar dari 50 dapat kita nyatakan menjadi 7 akar dari 25 dikali 2. Nah, selanjutnya dikurang dengan 2 akar dari 18. Maka kita sederhanakan akar dari 18 ini dengan cara mencari faktornya, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Maka 18 merupakan faktor dari 9 dikali 2 dan 6 dikali 3. Nah, dari kedua faktor ini yang memuat bilangan kuadrat adalah 9 dikali 2. Dengan 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3. Maka 18 dapat kita nyatakan menjadi 9 dikali 2. Sehingga 2 akar dari 18 dapat kita nyatakan menjadi 2 akar dari 9 dikali 2. Nah, kemudian ditambah dengan 2 akar dari 32. Maka akan kita sederhanakan bentuk akarnya, yaitu akar dari 32 ini dengan cara mencari faktor dari 32. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Maka faktor-faktor dari 32 itu terdiri dari 16 dikali 2 dan 8 dikali 4. Nah, faktor yang memuat bilangan kuadrat itu adalah 16 dikali 2, dengan 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4, dan 8 kali 4 juga memuat bilangan kuadrat, yaitu 4, di mana 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Nah, di antara kedua faktor ini, maka kita ambil bilangan kuadrat yang terbesar, yaitu 16 dikali 2. Maka faktor dari 32 itu sama dengan 16 dikali 2. Sehingga 32 dapat kita nyatakan menjadi 16 dikali 2.
Maka 2 akar dari 32 dapat kita nyatakan menjadi 2 akar dari 16 dikali 2. Nah, langkah selanjutnya akan kita uraikan bentuk akar-akar ini. Maka untuk 7 akar dari 25 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi 7 dikali akar dari 25 dikali akar dari 2. Kemudian dikurang dengan 2 akar dari 9 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi 2 akar dari 9 dikali akar dari 2. Nah, kemudian ditambah dengan 2 akar dari 16 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi 2 dikali akar dari 16 dikali akar dari 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tentukan hasil dari bentuk akar yang memuat bilangan kuadrat ini. Maka untuk 7 kemudian dikali dengan akar dari 25 hasilnya adalah 5, kemudian dikali dengan akar dari 2. Selanjutnya dikurang dengan 2 dikali akar dari 9 hasilnya adalah 3, kemudian dikali akar dari 2. Selanjutnya ditambah dengan 2 dikali akar dari 16 hasilnya adalah 4, kemudian dikali akar dari 2. Langkah selanjutnya kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan bulat ini. Nah, 7 dikali 5 hasilnya adalah 35. Maka 7 dikali 5 dikali akar dari 2 itu sama dengan 35 dikali akar dari 2. Kemudian dikurang dengan 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Maka 2 dikali 3 dikali akar dari 2 itu sama dengan 6 dikali akar dari 2. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Maka 2 dikali 4 dikali akar dari 2 itu sama dengan 8 akar dari 2. Nah, kemudian hasil dari 35 dikali dengan akar dari 2 adalah 35 akar dari 2. Kemudian dikurang dengan hasil dari 6 dikali akar dari 2 adalah 6 akar dari 2. Selanjutnya ditambah dengan hasil dari 8 dikali akar dari 2 adalah 8 akar dari 2. Sehingga didapat 35 akar dari 2 dikurang dengan 6 akar dari 2 ditambah dengan 8 akar dari 2. Nah, setelah kita sederhanakan, maka didapat bentuk akar yang sejenis, yaitu akar dari 2. Maka langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan dan kita tambahkan koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 35 akar dari 2 ini koefisiennya adalah 35. Kemudian untuk 6 akar dari 2 koefisiennya adalah 6. Dan untuk 8 akar dari 2 koefisiennya adalah 8. Sehingga 35 akar dari 2 dikurang dengan 6 akar dari 2 ditambah dengan 8 akar dari 2 sama dengan 35 dikurang 6 ditambah 8 akar dari 2. Nah, hasil dari 35 dikurang 6 adalah 29. Kemudian 29 ditambah 8 hasilnya adalah 37. Sehingga didapat 35 dikurang 6 ditambah 8 akar dari 2 itu sama dengan 37 akar dari 2. Jadi didapat hasil dari 7 akar dari 50 dikurang dengan 2 akar dari 18 ditambah dengan 2 akar dari 32 itu sama dengan 37 akar dari 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat bentuk akar, yaitu
operasi campuran antara penjumlahan bentuk akar dan pengurangan bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.